Dan pada kesempatan pagi ini saya mohon izin mengawali untuk sharing terkait dengan tema yang sebetulnya ini tema kita semuanya. Dan karena saya juga beberapa saat ini harus di Kominfo, termasuk yang ngurusi pengelolaan informasi publik, maka ini saya diminta dulu Prof. Liliwery, jadi ini supaya nanti dikaji oleh Prof. Liliwery. Baik, yang pertama tentu saya ingin cerita tadi melanjutkan Pak Ihsan, ya memang terkait dengan kegiatan yang berkenaan peristiwa panjang ini betul-betul sesuatu yang baru, sesuatu yang generasi kita belum pernah mengalami musibah yang sepanjang ini. Kita bisa membayangkan musibah-musibah yang ada di dunia kita, di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Itu biasanya musibah kemudian recovery-nya. Nah, kalau saat ini kita menghadapi musibah yang berhentinya kapan, belum tahu, bahkan naik, bahkan turun, naik lagi gitu ya, kita nggak tahu, termasuk juga yang diserang tidak hanya kesehatan fisiknya, tapi juga kesehatan jiwanya, termasuk juga kegiatan ekonomi, sehingga berimplikasi pada kegiatan hidup kita, social cohesiveness kita terganggu, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa social complexity terhadap pandemi ini jauh lebih dahsyat dibandingkan sekedar kesehatannya. Nah, oleh sebab itulah maka ilmu komunikasi menjadi penting. Ilmu komunikasi yang tugasnya adalah untuk membangun satu tatanan peradaban sesuai dengan zamannya menjadi penting. Termasuk juga kompleksitasnya. Kami merasakan betul Pak Dekan dan juga Prof. Alo, ini menjadi awal-awal itu ya, jadi saya tepatnya tanggal 14 Maret itu diminta menjadi koordinator komunikasi gugus tugas. Waduh, itu luar biasa karena satu tiba-tiba dan cepat sekali akselerasinya, isunya cepat sekali dan belum ada mekanisme yang mapan untuk pengelolaan koordinasi orkestrasinya. Ini menimbulkan gerak cepat yang sampai di mana semua waktu itu sudah work from home, sudah di rumah. Kami dengan teman-teman itu full di BNPB karena waktu itu gugus tugas itu yang memimpin Pak Doni Monardo. Tapi berkembang lagi karena sisi ekonominya juga harus difikirkan. Muncullah KPCPEN yang dikoordinasi oleh Pak Menko, levelnya sudah Menko. Pak Doni sebagai bagian dari KPCPEN. Berjalan terus-menerus, akhirnya setelah setahun lebih ini kita kemudian dimasukkan Pak Menko Luhut. Jadi ini menimbulkan satu dinamika yang luar biasa di samping eksternalnya, tapi internalnya koordinasi sinkronisasi tugas itu menjadi persoalan yang penting untuk kita diskusikan. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang demikian kompleks, akhirnya menuntut pensikapan kita yang juga demikian dinamis sesuai dengan zamannya. Nah, saya ingin memulai, saya ada tulisan ada PPT, barangkali bisa ditayangkan Pak Ihsan. Saya ingin memulai dari satu cerita bahwa untungnya kita ini sekarang berada pada tataran masyarakat informasi. Kalau dulu ada musibah di Spanyol tahun 13 sampai 18-an ya, saya lupa persisnya. Itu belum ada teknologi itu sehingga musibah itu ya alami. Dan yang korban menjadi banyak sekali. Nah, dengan adanya teknologi digital ini, maka diharapkan tentu saja pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan untuk penanganan COVID ini bisa lebih komprehensif, lebih mengurangi korban dan juga risiko-risiko yang lain. Nah, tolong diteruskan ya. Saya ingin mencoba melihat ini untuk argumen yang panjang ya. Dulu kita kenal adanya hunting society, agrarian society, ini di mana teknologi belum membantu secara baik untuk koordinasi komunikasi penanganan berbagai hal. Nah, sekarang ini ternyata masyarakat dengan teknologi beriringan.
pada sisi teknologi ini ingin saya potong cepat. Poinnya adalah kita masuk pada 4.0 Industrial Revolution. Jadi ada digital transformation, ada IoT, ada artificial intelligence, dan seterusnya. Pendek kata, kemudian dalam tataran peradaban kemasyarakatan kita masuk pada information society, di mana connectivity itu menjadi kata kunci untuk bisa menghadapi apapun, baik di dalam pembelajaran, di dalam pencegahan, pengobatan, dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira menjadi hal penting, sehingga memang pandemi COVID ini di dalam konteks keterjalinan untuk pemahaman pengetahuan relatif bisa dilaksanakan. Memang nanti yang akan banyak terjadi adalah bagaimana pengetahuan yang kita sudah terima itu akhirnya mampu merubah perilaku kita, masyarakat kita, sehingga menghadapi pandemi COVID itu kan 5M ya, dulu 3M. 5M itu. Nah, kognitifnya dalam berbagai survei yang kami lakukan sudah jalan, tetapi afeksi dan konasinya, perilakunya itu yang terkait dengan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dan argumennya dan lain sebagainya itu menjadikan pandemi ini tidak dengan demikian mudahnya bisa diselesaikan. Termasuk kita punya produk-produk budaya yang kumpul, produk-produk sosial masyarakat yang sering ketemu ya. Kita ini kan masyarakat lisan, ketemu, guyup gitu ya. Nah, ini yang saya kira pada satu sisi bagus, tetapi kita harus change ya pada cara berpikir, cara kerja kita. Tolong lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kemudian ini sebetulnya juga sudah lama ya apa yang dikatakan oleh WHO ini. Jadi COVID ini besok akan berlangsung lama, ini sudah diramalkan. Berita ini saya ambil justru sudah lama sekali, tahun lalu. Artinya kita harus diminta untuk adaptasi. Ada koeksistensi adaptasi, ada harus kita hidup bersama secara harmoni tetapi dengan COVID. Nah, inilah yang saya kira menjadi mindset baru yang membutuhkan cara pemahaman yang berimplikasi, efeknya itu harus pada perilaku. Pemahaman tentang risiko, dampak dari keparahan ini, itu memang harus betul-betul menjadi tugas PR berat kita. Seringkali kemudian yang menjadi kritik, ya komunikasinya gimana. Tetapi kan komunikasi ini tidak sendiri. Komunikasi itu sebetulnya sangat terkait dengan berbagai ekosistem masyarakat kita, individu kita, dan seterusnya. Sehingga perilaku itu tidak hanya deterministik oleh komunikasi. Nah, ini yang saya kira menjadi poin penting. Kenapa kemudian kompleksitas kita menjadi makin tinggi. Dan memang di era digital ini, social complexity-nya itu makin tumbuhnya lebih cepat dibandingkan cognitive capacity. Jadi kemampuan akal kita itu kadang-kadang kalah cepat dengan social complexity. Di tengah apalagi ada krisis ini ya, pandemi COVID. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi semangat kita, meskipun sebetulnya di Indonesia, di Indonesia kita ini sudah punya panduan, bentuknya impres ya. Nah, ini buat kami di Kominfo, ini menjadi pegangan kami. Jadi bagaimana melaksanakan koordinasi komunikasi, yaitu humasnya. Humasnya itu kan jantungnya yang harus memberikan oksigen kepada semua stakeholder masyarakat bangsa ini untuk bisa fungsional. Semua stakeholder harus fungsional. Di tengah situasi normal saja, kehumasan pemerintah itu punya tantangan yang luar biasa besarnya, apalagi adanya perubahan-perubahan yang harus cepat. Belum lagi kemudian adanya krisis pandemi COVID ini. Ini yang tadi juga disinggung, memang punya tafsir macam-macam. Ada yang percaya, ada yang masih belum percaya atau setengah percaya. Ada yang kemudian taat, tetapi ada yang tidak taat. Nah, padahal sebetulnya kekuatan kita, rantai kekuatan kita itu terletak pada titik lemah di rantai itu. Jadi kalau kita dalam satu masyarakat, ada satu yang tidak kuat dan itulah menjadi bobol, gitu ya, menjadi penularannya tidak bisa terbendung. Jadi 270 juta masyarakat Indonesia ini kan siap geraknya ini kan
bukan sesuatu yang sederhana. Oleh sebab itulah ini yang saya kira menjadi tantangan kita, belum lagi menyangkut budaya kita. Budaya yang Hofstede itu mengatakan budaya kita itu nggak bisa langsung, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nanti dikira otoriter kita ya. Jadi di awal-awal dulu kami merasakan betul pada saat sudah COVID mulai tumbuh ya, Maret, April itu ya. Kita itu bahasanya santun sekali. Sebab kalau bahasa tegas ini, wah ini pendekatan apa gitu ya. Padahal di dalam komunikasi kita ini kan pendekatannya sudah high contact gitu ya. Termasuk terminologi high contact. Jadi ini menjadi nanti kita diskusikan lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam konteks pengalaman kami, arahan Presiden jelas sekali bahwa di era 4.0 itu kita harus memanfaatkan tapi sekaligus mewaspadai adanya teknologi digital virtual ini, banyaknya medsos ini. Jadi ada positifnya tapi juga banyak negatifnya. Ini harus kita waspadai dan tolok ukurnya tidak hanya lebih baik dari sebelumnya tapi harus lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau kita mendidik teman-teman Pranata Humas atau orang yang punya bidang kehumasan, itu betul-betul kita pressure untuk bisa Anda lebih baik dibandingkan yang lain. Karena tantangannya humas bisnis sama humas government itu, pengalaman saya ini ya, itu susah humas government. Karena memang reward and punishment-nya tidak seperti swasta, kemudian stakeholder-nya tidak sekompleks swasta, dan seterusnya. Jadi kita harus melakukan terobosan, inovasi, bahkan melepaskan ego sektoral. Ini yang saya kira yang teman-teman yang belajar di pemerintahan dan administrasi akan paham. Antar kementerian, antar lembaga ini biasanya ada ketegaran birokrasi. Ada ketegaran birokrasi yang itu harus kita tembus. Nah, humas biasanya di level bawah sehingga nggak bisa menembus itu. Nah, ini yang tantangan yang saya kira cukup serius dan pengalaman yang saya hadapi setiap saat tidak gampang. Nah, inilah kita harus betul-betul diarahkan oleh Presiden, tidak hanya send tapi deliver, tidak hanya mekanik terkirim gitu, tapi betul-betul bisa dimengerti oleh publik. Ini pendekatan arahan di Impres tadi, sehingga betul-betul tugas komunikasi publik menjadi tidak simpel. Nah, lanjut. Nah, menghadapi pandemi COVID, kita betul-betul mencoba mengkolaborasikan strategi pentahelix, di mana perubahan perilaku itu harus sistematis, harus komprehensif, dan masif di semua sektor. Penyelesaian COVID tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tidak mungkin. Kita sangat paham betul dari awal, ini strategi dari awal. Jadi dari dibentuknya gugus tugas itu sudah kita bangun strategi itu, di mana pemerintah bersama-sama dengan komunitas, di dalamnya macam-macam, di mana ada akademisi, termasuk kita di kampus, organisasi, macam-macam organisasi, ekonomi, politik, dan seterusnya, termasuk juga media. Nah, pentahelix ini yang harus kita koordinasikan, kita sinkronisasi, kalau dalam bahasa kami, kita bangun orkestrasi agar supaya komunikasi yang dihasilkan dari pentahelix ini bisa nendang, bisa mempengaruhi perilaku masyarakat menghadapi pandemi COVID. Nah, ini yang dari awal kita konsolidasikan. Tentu tantangannya macam-macam ya, tantangannya macam-macam. Pesan kuncinya sebetulnya bersifat persuasif dan edukatif. Nah, persuasif dan edukatif. Sehingga memang bahasa kita, kesantunan kita itu yang kita pakai, kita kedepankan. Itu pun juga kadang-kadang sekarang ini sering kita lihat, kok kayak gini nggak seperti dulu, dari awal, dari tahun lalu, dan seterusnya. Nah, sehingga kita selalu mengedepankan kebijakan komunikasi publik yang kita sampaikan, itu berdasarkan fakta dan data yang itu berubah sistematis dari waktu ke waktu. Makanya tim itu sampai sekarang setiap hari kita mengadakan koordinasi untuk mengupdate faktanya apa, datanya apa, kita harus menyampaikan informasi apa. Ini pada sisi masyarakat juga dia kok ganti-ganti lagi. Jadi
dinamikanya kita nggak bisa melihat satu perspektif. Kita mesti harus melihat secara utuh dan memahamkan bahwa kompleksitasnya ini cukup banyak itu juga tidak mudah. Belum nanti kalau dibawa kepada ranah politik, ini yang tadi disampaikan Pak Iksan tadi, ya ini macam-macam lagi ya, karena fenomenanya di tengah pandemi COVID dan juga era digital ini kan ada echo chambers ya, ada post truth gitu ya, di mana yang penting narasinya, bahkan mengekokan kepentingannya. Nah, jadi dikotomi ini tidak bisa kita abaikan dan itu menjadi bagian ekses yang ternyata terbawa terus. Ya, jadi inilah yang sebetulnya menjadikan petugas-petugas kita komunikasi publik itu harus siap dikatakan belum berhasil, harus siap dikmat apapun. Nah, oleh karena itulah maka pendekatan humanistik, pendekatan budaya ini jauh kita kedepankan karena kita nggak mungkin menganggap Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian kita dekati dengan uniformitas ya kayak dulu lagi, sangat tidak mungkin dan itu tidak mungkin terjadi ke depannya. Jadi inilah yang saya kira ilmuwan komunikasi, ilmuwan sosial pada umumnya, ilmuwan pemerintahan ini mempunyai kajian-kajian yang bisa makin kaya, makin banyak. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka arahan Presiden lagi ini saya ingin coba ke sana ya supaya dimensinya nanti bisa kelihatan. Bagaimana komunikasi yang partisipatif, bagaimana komunikasi yang membangun kepercayaan. Nah, di tengah eksternal yang tadi sudah berbagai perspektif tadi, membangun trust ini juga bukan persoalan sekali jadi. Apalagi ini dampak dari misalkan pemilihan event politik yang lalu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Tetapi kuncinya adalah menghadapi COVID ini kita harus memasifkan kembali Gerakan Nasional Protokol Kesehatan. Jadi sejak awal kita protokol kesehatan dengan berbagai pesannya. Ya, jadi 3M itu tidak akan hilang dari awal. Bahkan sekarang ditambah nggak boleh mobilitas, ya nggak boleh kerumunan. Tapi esensinya kan juga 3M. Jadi jarak dijaga, pakai masker, dan selalu tangannya bersih. Nah, itu yang sebetulnya kalau kita tarik, ada perubahan, tidak ada perubahan. Yang lain itu sebetulnya adalah penekanan-penekanan untuk mencapai pada 3M itu. Sisi pemerintah apa? Sisi pemerintah 3T. Jadi kita harus testingnya sebanyak mungkin. Dulu ada persoalan kendala, bagaimana melakukan testing, alatnya belum ada dan belum kita harus hunting, beli. Kemudian juga tracing, treatment. Nah, ini yang saya kira menjadi 3T yang sampai sekarang pun polisinya itu dengan berbagai hal. Setelah sekarang ada vaksin dan alhamdulillah kita juga mendapatkan vaksin meskipun di dalam minggu-minggu ini kelihatan betul setelah masyarakat mau divaksin stok vaksinnya harus segera kita adakan dipercepat gitu. Jadi ini dinamika yang terus-menerus terjadi dan tidak simpel. Kalau kita dari luar mungkin bisa aja ya vaksinnya diperbanyak dong. Padahal nego vaksin itu nego internasional, bukan kita produsennya. Jadi kalau dalam bahasa kepemimpinan itu kepemimpinan yang kolaboratif, kepemimpinan yang holistik itu menjadi sangat penting untuk menghadapi pandemi COVID ini. Nah, lanjut. Oleh sebab itulah kita mindset-nya harus kita rubah dan itu menjadi target perubahan perilaku. Jadi bagaimana kita sekarang ini berperilaku sehat, gaya hidup sehat. Di mana-mana kita harus tutup masker, tutup mulut Pak dengan masker. Di mana-mana ketemu orang begitu. Bahkan sekarang ini sudah pada level pandeminya itu di komunitas keluarga. Dan terjadi itu Pak Sihab ya. Tadi saya pun juga, saya, istri, 2 anak saya itu juga semua positif. Jadi pernah satu waktu itu semua positif. Jadi ini memang menjadi tantangan itu dan kadang-kadang titik lemahnya kita nggak nyangka. Kita sudah tertib sekali, tahu-tahu anaknya ke kampus, makan bersama, pulang ya tetap biasa, kena semuanya. Nah ini yang menunjukkan totally healthy lifestyle ini betul-betul harus kita mengerti betul. Dan itu yang kita alami. Nah yang nggak kuat kemudian meninggal, kan gitu kan, yang punya penyakit yang sudah dibawa sebelumnya, ini yang menjadi lemah. Dan juga berbasis pada connectivity. Ini kalau dalam dunia pendidikan, saya kemarin mendapatkan informasi dari
launching Universitas Insan Cipta itu ya, bahwa memang kita ini betul-betul berada pada situasi yang perubahannya yang sangat cepat. Di samping secara infrastruktur kita masih membutuhkan waktu, tetapi secara nyata kita itu punya learning loss yang demikian tinggi. Jadi kehilangan efektif pembelajaran karena kita harus segera menjadi masyarakat virtual. Angkanya cukup banyak di World Bank itu ada sekitar 40% kecakapan members yang loss. Mendikbud sendiri juga merasakan betul-betul ada perlu waktu 9 tahun untuk peserta didik ini harus mengejar ketertinggalan dan seterusnya. Jadi connectivity yang sangat cepat ini memang betul-betul harus dikejar. Meskipun kalau di kampus kita dulu ada blended learning sudah mulai begitu, tapi ini sampai ke TK, sampai ke SD, di mana di sana tidak mungkin kita laksanakan secara virtual. Namun demikian solidaritinya juga mulai tumbuh. Sekarang ini ada crowdfunding, ada apa-apa serba virtual, urunan virtual gitu. Nah, oleh karena itulah maka budaya yang menjadi baru dan diubah sangat cepat, secara revolusioner cepat ini ya karena ada pandemi, kita harus pola pikirnya koeksistensi, berdamai dengan ancaman bahaya yang tidak kelihatan ini. Jadi inilah yang outcome yang ingin dikejar melalui strategi komunikasi perubahan perilaku. Lanjut. Nah, itulah yang saya kira menjadi nanti kajian kita. Nah, kalau ini mungkin buat kita teman-teman di bidang perilaku sudah aware ya. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi kebijakan yang berdasarkan data dan fakta yang setiap saat berubah, angkanya berubah, situasinya, sehingga membutuhkan satu pesan yang juga harus dimodifikasi terus-menerus menggunakan media, baik media mainstream maupun media sosial, bahkan menggunakan tokoh-tokoh virtual, karena tidak semata-mata ormasnya saja, tetapi sekarang ini banyak yang 1-2 orang, tetapi jumlah follow-nya melebihi tokoh ormas tertentu misalkan. Tetapi tokoh-tokoh masyarakat juga kita harus gerakkan. Pendekatannya kan dulu sampai pada komunitas. Tidak hanya lewat media, tapi juga pendekatan komunitas, dan sekarang ini sampai pada pendekatan keluarga, karena penyerangannya sudah masuk di keluarga. Jadi inilah tantangan-tantangan bagaimana pesan itu harus kita gulirkan, bagaimana pesan itu harus kita inisiasi dengan pentahelik tadi, dan jenjangnya dari kebijakan sampai pada perubahan perilaku. Terus, dan ada juga di dalam pendekatan komunikasi, itu tidak hanya tahapan geraknya ya dari attention sampai pada action, tetapi sebetulnya menggerakkan. Ini waktu kami masih di gugus tugas waktu itu, bagaimana kita gerak betul gitu, gerak. Ya. Dulu kan hanya menghimbau, masang umbul-umbul gitu ya, masang gambarnya Pak Presiden pakai masker. Sekarang betul-betul di lapangan kita laksanakan. Jadi menggerakkan. Jadi antara pesan yang disampaikan, media yang dipakai sampai pada Babin Kamtibmas ya, itu kita gerakkan dan seterusnya. Jadi bersama-sama. Dan kesannya kalau nggak hati-hati, wah dikira nanti kok ini jadi begini. Kok nggak sejak dulu, ada yang begitu juga ya. Jadi ini memang pendapat itu bisa saja kalau kita orang komunikasikan, communication itu as perception. Kita bilang gini saja sudah macam-macam, 2 itu apa, peace, ada swear, ada macam-macam. Jadi itu hal yang biasa dan itu menjadi keniscayaan di dalam peradaban komunikasi yang saat ini mulai kita bisa meng-create, kita bisa mendistribusi, kita bisa mengkonsumsi. Jadi inilah kompleksitasnya makin banyak dan itu membutuhkan kedewasaan kearifan kita. Tapi sekali lagi kalau kita bisa menggunakan kearifan itu, dialog di medsos nggak setajam sekarang ini. Tapi karena sekarang ini kita melihat bahwa ada efek di mana echo chambers itu terjadi dengan sangat besarnya, maka tentu kepentingan-kepentingan yang lain yang kemudian kita sebagai orang kampus menjadi tantangan. Kami selalu kalau ketemu dengan teman-teman kampus, yuk kita berpikir yang pendekatan
keilmuan, pendekatan ilmiah, gitu ya, tidak pendekatan emosi. So, kalau pendekatan emosi itu pokoknya kalau yang ngomong pemerintah mesti tidak betul, yang ngomong lawannya pemerintah mesti betul. Ini kan sesuatu yang sangat simplifikasi dan itu tidak baik untuk peradaban bangsa kita dalam in the long term. Jadi inilah yang saya kira menjadi tantangan. Lanjut. Nah, ini saya juga ingin berikan ilustrasi, ini sudah banyak dibahas, tetapi poinnya adalah memang perubahan ini harus kita paksa menjadi perubahan baru. Termasuk sekarang ini kami punya gerakan di Kominfo sebagai supporting institusi, bagaimana kegiatan ekonomi itu tetap jalan. Kita punya program nasional, bangga buatan Indonesia, bangga produk tetangga, tetapi semua transaksinya lewat online, ya lewat Gojek dan seterusnya. Jadi inilah yang menjadi gaya hidup baru dan kita semua harus go virtual, empatik, dan juga sekarang ini kebutuhan kita betul-betul menjadi kebutuhan yang berbasis pada teknologi informasi. Makan kita itu bisa ditunda, tapi kalau wifi kita tidak punya atau kita nggak punya pulsa, ini betul-betul kita menderitanya melebihi nggak bisa makan dalam puasa ya misalkan. Puasa kita bisa sehari nggak makan, tapi kalau sehari nggak berhandphone itu bisa susah lah. Nah, fenomena-fenomena inilah yang menjadi tantangan kita semuanya. Lanjut. Sehingga saya ingin menyampaikan ada satu babak baru yang itu harus kita pahami, dan ini untuk ilustrasi saja kita selalu menyebut pandemi di era VUCA. Jadi sudah kita normal saja di era VUCA itu sudah sangat tantangannya sangat luar biasa. Nah, sekarang ini ada pandemi. Jadi situasinya berubah setiap saat ya. Kemudian ketidakpastiannya makin tinggi, sulit diprediksi, kompleksitasnya makin besar, dan juga ada ambiguity, di mana situasi sangat ambigu yang menyebabkan misinterpretasi. Ini realita peradaban yang saya kira menjadi tantangan kita, sehingga kalau teman-teman sering memberikan masukan ke WA saya selalu bilang, tolong solusinya ya, kalau masalahnya kita semua sudah paham, masalahnya sangat banyak, tetapi kemudian solusi yang bisa dilihat pada sisi perspektif tertentu seperti apa, itu menjadi bagian dari membangun puzzle untuk mengalahkan COVID ini. Nah, lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka Presiden tahun lalu sudah kemudian mengingatkan kita semuanya, ini jadi momentum, karena betul-betul saat pandemi COVID itu nggak kenal negara maju, nggak kenal negara berkembang, nggak kenal negara miskin, semua kena. Ya. Dan semua restart gitu ya. Nah, oleh sebab itulah maka momentum itu menjadi reformasi struktural, reformasi semuanya, kesehatan ya, dan seterusnya, sehingga harapannya kalau kita punya etos ya, ini kan etos, patos, logos itu ya, menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia sejak zaman Majapahit ya, Sriwijaya dan seterusnya menjadi bangsa yang punya perform budaya yang sangat bagus. Ini akan diuji. Pasca COVID, mestinya Indonesia yang dicita-citakan menjadi Indonesia 4 negara besar di dunia 1 abad berikutnya itu terwujud. Dan itu bagian dari kita sudah punya bonus demografi, di mana negara-negara Jepang saat ini sudah negara tua, kita negara muda, jumlah penduduknya banyak, tetapi ini tadi, momentum COVID ini harus betul-betul kita jadikan reformasi struktural maupun reformasi cara kerja, cara pikir kita. Ini yang saya kira menjadi tugas kita semuanya. Yang menikmati tentu saja generasi mahasiswa kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka ini arahan Presiden saya juga ingin sampaikan. Kita poin utamanya adalah satu, itu menjadi masyarakat terkoneksi, sehingga infrastrukturnya harus ada percepatan. Tahun depan diharapkan semua terpenuhi dari 12.500 yang belum terkoneksi, desa dan kelurahannya. Dan ini targetnya awalnya baru 2032, dimajukan 10 tahun dengan anggaran yang sangat banyak, sehingga di Kominfo sekarang ini banyak alokasi untuk infrastruktur, termasuk juga membuat roadmap transformasi digital di semua sektor. Jadi sekarang ini kita betul-betul basisnya adalah transformasi digital di berbagai sektor layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam implementasi COVID ini kelihatan sekarang ini konsultasi kesehatan saja dengan online dan seterusnya. Ini konkretnya, tetapi konsep besarnya ada. Termasuk juga percepatan integrasi pusat data nasional. Ini
kita paham di kampus saja mau menggabungkan sistemnya universitas dengan fakultas. Ini pengalaman dulu Pak Syihab ya, ini saya mengalami gabungkan fakultas, ada fakultas yang merasa nggak mau digabungkan dengan sistemnya universitas dan seterusnya. Ini besok nasional, ini tantangannya besar sekali dan membutuhkan berpikir positif terhadap pemerintah. Kalau enggak, kita nanti rugi sendiri. Ya, kita pun juga menjadi masyarakat yang terbuka, bisa dikontrol, bisa dievaluasi. Termasuk juga siapkan pendanaan untuk kemudian yang tidak kalah pentingnya SDM talenta digital. Boston Consultant mengusulkan kepada pemerintah, paling tidak kita itu setiap tahun 600.000 orang yang punya talenta digital baru. Tentu ini kampus akan berperan besar. Apapun ngambil jurusannya, pokoknya talenta digitalnya harus disisipkan di situ. Nah, ini yang saya kira menjadi poin penting. Lanjut. Nah, ini juga ingin saya sampaikan gambaran saja. Ini petanya, karena kita besok memang targetnya terkoneksi itu tidak hanya 2G atau 3G, tapi langsung 4G. Ya, langsung 4G, di mana kalau itu daerahnya 3T, itu anggarannya semua full dari pemerintah. Tempatnya Pak Alo banyak sekali ya ini ya di 3T untuk pemasangan BTS misalkan sehingga terkoneksi. Papua juga banyak sekali. Nah, kalau yang daerahnya sudah secara ekonomi menguntungkan, itu kita minta opsel, operator seluler, memasang, tetapi juga target waktunya sama, jumlah 3.435, cukup banyak juga. Tapi ini sudah disanggupi oleh operator seluler. Sedangkan pemerintah itu yang 9.113. Jadi cukup banyak. Ini yang saya kira perlu kami informasikan sehingga anggarannya juga ada, itu ya ada 21,8 T untuk kita alokasikan dengan cepat dan transparan. Karena Indonesia ini ternyata jumlah desanya itu ada 83.218 desa kelurahan. Nah, inilah yang saya kira menjadi tantangannya, bisa kabel, bisa BTS, bisa satelit. Nah, kita semuanya kita tempuh untuk bisa kita terkoneksi. Artinya apa? Dengan pendekatan kita punya tol virtual, itu harapannya ada efek produktivitas, ada efek ekonomi, ada efek sosial, cohesiveness, dan seterusnya. Jangan sampai kita punya tol tetapi pengemudinya tidak punya nilai norma etika. Nah, maunya sendiri, maunya bebas, ya nggak mungkin kalau kita bebas di virtual ya yang terjadi perang komunikasi nanti. Dan itu nggak menyehatkan bagi peradaban bangsa. Nah, itulah yang saya kira menjadi tantangan penting. Lanjut. Ini saya kira fenomena biasa ya, kita sekarang ini menjadi masyarakat yang punya platform digital, ya kita menjadi newsgater, newsmaker, tetapi yang tidak kalah pentingnya yang tengah tadi, yang tengah bagian kanan. Kita punya akses yaitu hoax, fake news, dan sejenisnya. Yang itu juga menjadi realita di dalam dunia virtual. Karena kita ini hidup di dunia. Ini Pak Ahmad ya, kita ini hidup di dunia. Pasti ada saja yang punya ingin mencipta hoax, fake news, dan sejenisnya. Tetapi saya sering menganalogkan, ini kan analog kayak rumah lah ya. Rumah itu kan juga harus ada saluran yang itu untuk buang kotoran. Jadi jangan sampai rumah itu nggak ada tempat buang kotoran. Supaya apa? Rumahnya jadi sehat. Nah, buang kotoran itu nanti ditata, dikelola, dan itu akhirnya betul-betul menjadi bagian dari peradaban masyarakat. Dan itu membutuhkan kerja kita. Di tengah sekarang ini kita punya kebebasan, dan kalau dalam peradaban kita mencontoh Jepang itu ada super smart society, menjadi masyarakat yang cerdas, tetapi tidak dikendalikan oleh teknologi. Teknologi tetap harus kita kendalikan karena teknologi itu tidak punya nilai. Yang punya nilai adalah manusia. Nah, itulah yang saya kira lanjut menjadi tantangan kita semuanya, dan itu kita kerjakan terus-menerus. Ini juga tadi sudah saya sampaikan, lanjut saja. Jadi kebenaran fakta itu nggak penting, yang penting narasi itu ya. Dan kita menjadi masyarakat produsen, konsumen, tapi dampaknya ada cara-cara manipulatif ya. Ingin cari aneh-aneh, bahkan kemarin juga ada sopir bis ditangkap gara-gara ingin viral, ingin banyak follower, belok kiri belok kanan di jalan. Ini kan mengganggu. Ini ekses sosial dalam perilaku yang serba digital. Lanjut. Mohon maaf, ini untuk gambaran saya percepat ya. Termasuk di dalam dunia komunikasi ada kehumasan yang tadi saya sampaikan.
kami punya instrumen yang cukup banyak. Sekarang ini kalau dulu Humas itu kan hanya ngecek ngeliping koran gitu ya. Sekarang ini tidak. Kita punya banyak tools, ada publisher tools, ada visual storytelling, ada influencer marketing dan seterusnya. Ini ilustrasinya betapa termasuk pada pengukurannya. Ya, jadi ada social media analysis ya. Ini yang juga harus kita pahami. Setiap hari ada isu-isu yang masuk. Saya hari ini misalkan berita-berita yang trending apa itu ada semuanya dan itu dianalisis dan itu menjadi bagian pengambilan keputusan baik untuk COVID maupun untuk kegiatan-kegiatan kebijakan publik lainnya. Nah, itu yang menjadi bagian penting kegiatan komunikasi yang makin digital ini. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah ini yang saya kira menjadi ini mengingatkan saja fungsi government PR ya, yang saat ini yang paling tantangannya adalah bagaimana kita membangun kontranarasi di tengah publik itu biasanya kalau trust-nya tidak tinggi, memberikan kontranarasi itu membutuhkan energi yang besar sekali ya. Tetapi kalau isunya itu dipercaya, maka kontranarasinya nggak ada dan kita tinggal sharing dengan baik dan sinergi ya untuk membangun nation branding kita. Ini fungsi-fungsi yang saya kira kita semuanya sudah paham. Hanya memang sekarang data dan informasi itu semua orang bisa mengakses. Nah, ini tinggal bagaimana kita mengemasnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, sehingga transformasi humas di era digital, apalagi menghadapi pandemi COVID ini, memang kalau diturunkan itu punya prasyarat-prasyarat dari kompetensi, pemahaman global, personalisasi terhadap konten, integriti dan kolaborasi. Dan semuanya itu bagian dari upaya kita agar supaya dalam kegiatan apapun komunikasi publik itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik dan membutuhkan koordinasi secara holistik, secara bersama-sama di semua sektor. Yang tadi kami sampaikan kalau kasus COVID itu pendekatannya pentahelik dan itu kita orkestrasi terus-menerus. Lanjut. Bapak Ibu, teman-teman, ini mohon maaf nanti kalau waktunya ya, ini saya ingin ambil poin penting yang ini sepele, tetapi ternyata ini yang sekarang ini menjadi musuh kita semuanya. Saya ingat pendekatannya siapa, Pak, ada tokoh Ibnu Sina itu, kepanikan adalah separuh penyakit. Kenapa panik? Karena banyak informasi yang membingungkan, misinformasi, disinformasi, malinformasi itu ya. Ketenangan adalah separuh obat. Nah, bagaimana kita mengkondisikan supaya informasi yang nggak betul itu harus kita hilangi. Kita take down kalau bahasa kami di government. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, jadi bagaimana kita membangun ketenangan, kesabaran masyarakat menghadapi informasi yang sudah demikian banyaknya ini, overload information. Tetapi kita harus tahu bahwa sekarang ini ada satu penyakit baru, bukan persoalan penyakit COVID-nya, tetapi penyakit karena kelebihan informasi yang tidak sehat. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah ini juga data untuk mengingatkan kita, itu kan versi pemerintah. Saya itu sekarang juga sedih, Pak Ahmad, Alo ya. Jadi saya itu sekarang sedih. Itu sudah suara pemerintah. Tidak, saya bilang begitu. Saya suara akademis. Data bahwa hasil penelitian Mastel itu memang hoax itu disengaja. Ini data penelitian. Jadi kalau ada hoax memang ada dan itu disengaja. Iya, ini penelitian menunjukkan begitu. Beritanya menghasut, iya. Dan bahkan ada yang berita yang selalu menyudutkan pemerintah, ada, meskipun porsinya relatif kecil, tapi ada. Jadi ini hal-hal yang saya kira menjadi bahan kajian kita supaya kita nanti lebih bisa melihat secara terpadu utuh untuk fenomena-fenomena komunikasi publik yang saat ini beda dengan masa Harmoko dulu ya, Pak Harmoko dulu. Itu betul-betul corong pemerintah dan orang lain nggak boleh merespons. Sekarang boleh. Ada Profesor Hemi nulis buku itu keriuhan komunikasi ya. Ini jadi riuh. Tetapi kalau pendekatan kita kultural, pendekatan kita itu diversity, itu enak.
Tapi kalau pendekatan kita itu uniformity harus satu, nah itu yang agak berat nanti pemerintah. Ya, jadi ini yang saya kira menjadi kajian-kajian yang bisa kita nanti diskusikan. Lanjut, termasuk juga ini, kalau ini tips saja sebetulnya, tapi kadang-kadang di berbagai kesempatan ditanyakan, diawali apa? Diawali dengan kata-kata yang heboh, yang sensasional, kemudian mencatut nama tokoh besar, kemudian kayaknya menggunakan data riset, padahal sebenarnya nggak jelas juga itu. Termasuk akhirnya biasanya ada tolong di-share, kalau enggak Anda nanti enggak selamat dan seterusnya. Dan ini hoax yang dari yang halus sampai yang kasar itu sering kita hadapi. Bahkan ada yang dulu ngaku profesor sampai sudah viral di mana-mana, enggak ada yang meluruskan bahwa dia itu bukan profesor, tukang jamu misalnya. Tapi enggak ada yang meluruskan, enggak ada yang melaporkan. Nah, kami kadang-kadang ingin men-take down itu ya kalau itu enggak profesor betul kan keliru nanti. Ternyata setelah panjang menjadi masalah. Yang hari-hari ini fenomena donasi 2 triliun menjadi masalah juga. Jadi mengidentifikasi itu memang harus ada laporan, ada sesuatu yang itu kritik publik. Di samping tentu saja kalau itu menyangkut pidana, menyangkut kesalahan penghinaan dan seterusnya, itu kami punya drone ya, punya cyber drone yang akan berkolaborasi dengan pihak Barreskrim dan pihak BIN dan seterusnya untuk bisa ini harus ditutup aja supaya penyakitnya tidak makin banyak. Nah, itulah yang terjadi karena memang produsen ini juga tidak pernah berhenti ini ternyata. Lanjut. Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, ini mekanisme yang kami lakukan atas nama sebagai Kominfo, ini mohon maaf saya menyampaikan itu. Jadi ada literasi digital. Kami sekarang ini mentargetkan ada puluhan ribu event kayak gini, ini webinar ini untuk mengedukasi, memberikan wawasan kepada masyarakat. Targetnya 12.500.000 orang terkena terpaan itu, supaya aware. Dan juga ada klarifikasi dengan website, dengan akun-akun yang saya yakin teman-teman kita bisa cek ya, cek fakta terus-terusnya, ataupun pemblokiran. Kalau memang itu situsnya tidak benar, ada yang mengadukan, ya kita blokir. Nah, yang hukum tentu saja ada pengaduan dari sisi pelanggaran pidananya. Nah, inilah yang menjadi bagian dan ini sekali lagi transparan, terbuka, sehingga sebetulnya seperti arahan Presiden kemarin, kita itu dikritik nggak apa-apa. Nah, nanti kita diskusikan sejauh mana kita memahami pendekatan keriuhan komunikasi di Indonesia ini. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang terakhir, saya kira hanya contoh saja. Saya 1,5 tahun menjadi di Dirjen IKP itu merasakan betul membuat konfigurasi ini. Ada bagaimana orkestrasi dari dinas, dari kementerian, dari lembaga, dari macam-macam ini, bahkan mengkonsolidasi TVRI antara dan komponen-komponen aktivis humas di semua lini. Ini yang menjadi channeling kami laksanakan setiap saat. Terakhir lanjut, nah, kami pun juga sekarang ini sedang mengembangkan bahwa setiap individu di kehumasan harus punya medsos. Saya memberi contoh juga membuat medsos, sehingga kita ini selalu memberikan positive knowledge. Tidak hanya channeling resminya, tapi kita semuanya insan-insan komunikasi mestinya menebar kebaikan. Kalau Perhumas itu punya slogan bicara baik, gitu ya. Nah, mari kita juga mencoba menanam rumput-rumput hijau di padang luas Indonesia ini supaya kalau ada ilalang kering yang mudah terbakar bisa tertutup oleh rumput-rumput hijau. Inilah penutup saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.